Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langit mulai gelap ketika Rizal menutup catatan penelitiannya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan gemuruh air sungai yang mengalir di dekat perkemahannya. Ia dan Rina telah tiba di desa kecil ini 2 hari lalu untuk meneliti kualitas air sungai di pedalaman Kalimantan. Namun, sejak tadi siang, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang, seolah ada yang mengawasi. Seorang pria tua, yang dipanggil Pak Darman oleh penduduk desa, duduk di teras rumah kayunya. Ia mengisap rokok lintingan sambil memandangi Rizal dengan tatapan dalam. "Kalian jangan dekat-dekat sungai saat malam," katanya tiba-tiba, suaranya serak. Rizal saling pandang dengan Rina. "Kenapa, Pak?" tanya Rina dengan ragu. Pak Darman membuang napas panjang. "Ada yang tinggal di sana. Dia tak suka orang asing." Rizal tersenyum kecil, mengira ini hanya cerita rakyat biasa. "Maksud Bapak? Makhluk halus?" Pak Darman mengangguk. "Wanita berbaju putih. Kadang berdiri di tepi sungai. Kadang melayang di atas air. Yang sudah melihatnya takkan pernah sama lagi." Rizal tertawa kecil, meskipun rasa tak nyaman mulai merayapi tengkuknya. "Mungkin hanya kabut atau pantulan cahaya, Pak." Pak Darman tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sungai dengan sorot mata kosong. Malamnya, Rizal dan Rina tidur di rumah panggung yang disediakan oleh warga. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan heningnya malam hanya dipecahkan oleh suara sungai yang mengalir pelan. "Krek," suara kayu berderit dari luar rumah. Rizal membuka matanya. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin, tetapi kemudian, Rizal. Bisikan lirih itu menyusup ke telinganya, menyeretnya keluar dari kantuk, jantung Rizal berdegup kencang. Ia menoleh ke Rina, yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Rizal. Tolong." Rizal menelan ludah. Ia meraih senter dan berjalan ke jendela, mengintip keluar. Bulan samar-samar menerangi sungai yang mengalir tenang. Tidak ada siapa-siapa, tapi kemudian, sesuatu membuat darahnya membeku. Di tepi sungai, seorang wanita berdiri. Gaunnya putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Air sungai menggenang di sekeliling kakinya, tetapi ia tidak bergerak. Hanya berdiri diam, menghadap ke arahnya. Nafas Rizal tercekat. Jantungnya berdentam keras. Ia ingin berteriak membangunkan Rina, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, kepala wanita itu menoleh perlahan ke arahnya. Mata hitam kosong itu menatap langsung ke matanya. Duk, pintu kamar berguncang keras seolah ada yang menghantamnya dari luar. Rizal tersentak mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke arah Rina, yang kini terbangun dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Rizal?" Suaranya parau. Rizal menatap keluar jendela lagi. Wanita itu sudah tidak ada, namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Air sungai yang semula mengalir tenang kini beriak hebat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, dan dari kegelapan, suara bisikan itu kembali terdengar, "Kau sudah melihatku." Pagi datang dengan lambat, seakan malam enggan melepaskan cengkeramannya. Rizal duduk di beranda rumah panggung, menatap sungai yang mengalir dengan tenang. Cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan pantulan berkilauan di permukaan air. Namun, tidak ada yang bisa menghapus bayangan wanita itu dari pikirannya. "Semalam kau kenapa?" tanya Rina, menyeruput kopi panasnya. Rizal ragu. Haruskah ia menceritakannya? Apa yang dilihatnya bisa jadi hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi suara itu, bisikan itu terdengar begitu nyata. "Aku melihat seseorang di tepi sungai," akhirnya ia berkata. Rina mengernyit. "Seseorang? Siapa?" "Wanita berbaju putih. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya." Rizal menatap air sungai. "Dia seperti melihatku." Rina meletakkan cangkirnya dengan pelan. "Mungkin kau terlalu lelah, Riz. Bisa saja itu hanya pantulan cahaya bulan di air." Rizal menghela napas. Itu juga yang ingin ia percaya. Tapi hatinya berkata lain. Gluk. Gluk. Gluk, Rina dan Rizal membeku. Suara aneh itu datang dari sungai.
Seperti sesuatu yang tenggelam atau menyelam ke dalam air, Rina bangkit dari duduknya, melangkah mendekati pagar kayu. Matanya menyapu permukaan sungai, mencari sumber suara. "Rina, jangan terlalu dekat," Rizal memperingatkan. Namun, sebelum Rina bisa menanggapi, sesuatu muncul dari dalam sungai. Biur, seekor ikan besar melompat, lalu jatuh kembali dengan percikan kuat. Rina terkesiap mundur, sementara Rizal menghembuskan napas lega. Hanya ikan, tapi sebelum rasa tegang benar-benar hilang, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di permukaan air, buih kecil terbentuk, membentuk pola aneh. Lalu, ulanglah. Sebuah suara lirih terdengar, samar, seolah keluar langsung dari dalam air. Rina merinding, wajahnya memucat. "Kau dengar itu, Rizal?" bisiknya. Rizal mengangguk, tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah, mencoba merasionalisasi apa yang baru saja terjadi. Sungai itu berbisik. Siang itu, mereka memutuskan menemui Pak Darman. Pria tua itu sedang duduk di depan rumahnya, menambal jaring ikan yang sobek. Tatapannya berubah waspada ketika Rizal menceritakan apa yang mereka alami. "Kalian sudah melihatnya?" Suara Pak Darman rendah, penuh ketegangan. Rizal mengangguk. "Siapa dia, Pak?" Pak Darman melemparkan pandangan ke sungai. Matanya menyipit, seakan mencari sesuatu yang tak terlihat. "Dia bukan manusia. Sudah lama ada di sana, bahkan sebelum desa ini berdiri." Rina menggenggam lengannya sendiri, merasa udara semakin dingin meski matahari bersinar terik. "Lalu kenapa dia menampakkan diri pada kami?" Pak Darman menghela napas. "Karena kalian sudah terlalu dekat." Hening. Hanya terdengar suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. "Kalian harus pergi," lanjut Pak Darman. "Sebelum terlambat." Rizal menatap pria tua itu. "Terlambat untuk apa?" Pak Darman tak menjawab. Tapi sorot matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Malamnya, Rizal dan Rina memutuskan untuk tetap tinggal satu malam lagi. Mereka sepakat untuk meninggalkan desa besok pagi. Namun, keputusan itu akan menjadi kesalahan besar, karena malam itu, sesuatu kembali datang. Rizal terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu ringan, tetapi terasa basah, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki penuh lumpur. Pelan, ia melirik jam tangan. Pukul 2 dini hari. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Rizal menahan napas. Ia melirik ke arah Rina yang masih terlelap, lalu meraih senter di samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan cahaya ke bawah pintu. Bayangan dua kaki tanpa alas tampak berdiri di luar. Lalu, kreek, gagang pintu bergerak pelan, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Jantung Rizal hampir melompat keluar. Ia meraih bahu Rina dan mengguncangnya. "Rina, bangun." Namun sebelum Rina sempat sepenuhnya sadar, tok, tok, tok. 3 ketukan keras menggema di pintu. Dan suara itu kembali terdengar. "Rizal, bukakan pintunya." Tok, tok, tok. 3 ketukan keras menggema di pintu kayu yang lapuk. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, seakan ada sesuatu yang merayap masuk melalui celah-celah dinding bambu. Rizal menelan ludah, tubuhnya kaku di tempat tidur. Rina yang baru saja terbangun masih setengah sadar, mengusap matanya dengan malas. "Ada apa, Riz?" Gumamnya pelan. Rizal tak menjawab. Matanya terpaku pada pintu. Dari bawah celah kayu, ia masih bisa melihat 2 kaki tanpa alas berdiri diam. Kakinya basah, meneteskan air kotor ke lantai rumah panggung. "Rizal, bukakan pintunya." Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Suara seorang wanita. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar dari cara suara itu terdengar, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia, melainkan dari sesuatu yang mencoba meniru suara manusia. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memegang bahu Rina erat-erat. "Jangan bersuara," bisiknya. Rina kini sepenuhnya terjaga. Ia menatap Rizal dengan kebingungan, tetapi begitu melihat ekspresi wajahnya, ia tahu sesuatu tidak beres. Perlahan, ia mengikuti tatapan Rizal ke arah pintu. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Tok, tok, tok. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Gagang pintu mulai berputar. Krek,
seseorang, atau sesuatu di luar sedang mencoba masuk. Rizal buru-buru bangkit dan meraih ranselnya. Tangan gemetarnya berusaha mencari sesuatu, apa saja, yang bisa digunakan sebagai senjata. Ia menemukan pisau lipat, meskipun kecil, setidaknya bisa memberinya rasa aman. Rina menggenggam lengannya dengan kuat. Rizal. Siapa di luar? Suaranya bergetar. Rizal menggeleng pelan, lalu menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Ia memberi isyarat agar Rina tetap diam. Ketegangan semakin memuncak, lalu tiba-tiba, langkah kaki itu menjauh. Serak. Serak. Serak, suara langkah terdengar seperti menyeret sesuatu di tanah. Napas Rizal dan Rina masih tertahan. Mereka menunggu, berharap suara itu benar-benar menghilang. Hening, tak ada lagi suara di luar. Rizal menghembuskan napas, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Rina yang masih memegang lengannya dengan erat. Aku rasa sudah pergi, bisiknya. Namun, tepat ketika Rizal hendak melangkah mundur, tiba-tiba suara itu kembali, tapi kali ini bukan dari luar, tapi dari bawah lantai rumah. Rizal. Aku di sini. Rizal dan Rina terpaku. Mata mereka melebar, dada mereka berdebar hebat. Sesuatu ada di bawah rumah ini. Mereka bisa mendengar suara napas yang berat dan bergetar, seakan ada seseorang yang berjongkok di bawah lantai kayu, berbisik tepat di bawah mereka. Aku lihat kau. Jantung Rizal nyaris meledak. Ia meraih tangan Rina dan menariknya menuju pintu belakang rumah. Mereka harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu belakang, brak, pintu depan terbanting terbuka. Angin dingin menerpa ke dalam rumah, meniup lampu minyak hingga hampir padam. Rina menahan teriakannya dengan menutup mulutnya sendiri, sementara Rizal berdiri membeku di tempatnya. Tak ada siapapun di ambang pintu, hanya udara malam yang pekat dan sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa ada di sana. Rizal memberanikan diri mengintip keluar. Sungai masih mengalir dengan tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi ada sesuatu di kejauhan yang membuat tubuhnya gemetar. Di seberang sungai, berdiri seorang wanita bergaun putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya basah kuyup dan meneteskan air sungai. Dia tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, menatap Rizal dan Rina. Senyap, lalu, perlahan, kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Jangan pergi. Aku masih di sini. Lalu lampu minyak padam, kegelapan menyelimuti rumah, dan suara tawa pelan terdengar dari sudut ruangan. Sunyi, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Rumah panggung kecil itu kini gelap gulita setelah lampu minyak padam. Satu-satunya sumber cahaya hanya berasal dari bulan yang mengintip dari balik jendela. Rizal menggenggam tangan Rina erat-erat. Napas mereka masih memburu setelah melihat sosok wanita bergaun putih di seberang sungai, tapi suara itu, tawa lirih yang berasal dari sudut ruangan. Mereka tidak sendirian. Rina menelan ludah. Tangannya mencengkram lengan Rizal, tubuhnya gemetar. Riz. Suara apa itu? Bisiknya. Rizal tak menjawab. Matanya menelusuri kegelapan. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi tak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, hi, tawa itu terdengar lagi. Lebih dekat, kreek, lantai kayu di sudut ruangan berderit, seolah ada seseorang yang sedang bergerak di sana. Jantung Rizal berdetak semakin cepat. Ia menggenggam pisau lipatnya, meskipun ia tahu benda kecil itu takkan berguna melawan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, terdengar suara lain, sebuah jeritan, bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, dari hutan di belakang rumah. Tolong, suara perempuan itu melengking, penuh ketakutan. Rina langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak ikut berteriak. Rizal menatap ke arah jendela yang menghadap ke hutan. Pohon-pohon tampak bergoyang pelan ditiup angin. Suara itu masih bergema di udara, namun anehnya, suara itu terdengar seperti suara Rina. Mata Rina membelalak. Riz. Itu suaraku. Suaranya bergetar. Rizal menatap Rina dengan ngeri. Itu memang benar.
Suara jeritan di luar terdengar persis seperti suara Rina, hanya saja lebih serak dan penuh kesakitan. "Tolong aku." Suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Rina mulai menangis. "Rizal, kita harus keluar dari sini," bisiknya putus asa. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Tok! 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 Pintu belakang rumah diketuk 3 kali. "Buka." Aku kedinginan. Suara itu berasal dari balik pintu, dan kali ini suara itu benar-benar suara Rina. Jantung Rizal terasa seperti berhenti berdetak. Ia menatap Rina yang masih berdiri di sampingnya, wajahnya penuh ketakutan. Kalau Rina ada di sini, lalu siapa yang sedang berbicara di balik pintu? Tok! 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 Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Rizal, aku di luar. Bukakan pintu." Rizal mundur perlahan, menarik Rina menjauh dari pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak berani bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, buka pintunya. Suara itu berubah menjadi jeritan yang menggelegar. Pintu mendadak bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Dinding rumah berderak, dan angin dingin menyelinap melalui celah-celah bambu. Lalu, seketika semuanya hening. Tak ada suara. Tak ada ketukan. Tak ada napas berat, hanya keheningan yang mencekam. Beberapa detik berlalu. Rizal dan Rina masih terpaku di tempat, napas mereka tertahan, lalu sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari bawah pintu, perlahan muncul tangan pucat yang kotor dan basah. Jari-jari panjang itu bergerak pelan, seperti mencari sesuatu. Kuku-kukunya hitam, pecah-pecah, dan meneteskan air kotor ke lantai kayu. Rina hampir menjerit, tapi Rizal buru-buru menutup mulutnya. Mereka harus keluar dari sini. Sekarang, dengan langkah perlahan, Rizal meraih ranselnya, mengambil senter, lalu menggenggam tangan Rina. Mereka harus melewati jendela dan lari menuju perahu di tepi sungai. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, lampu minyak tiba-tiba menyala sendiri, dan di bawah cahayanya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sudut ruangan, tepat di tempat suara tawa tadi berasal, berdiri seorang wanita bergaun putih. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Dia menatap mereka, lalu tersenyum, dan dalam sekejap, lampu minyak padam lagi. Malam masih pekat. Angin berembus kencang, membawa aroma lembab dari hutan. Sunyi, kecuali suara napas tertahan Rizal dan Rina. Lampu minyak yang sebelumnya menyala, kini telah padam. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, dan wanita itu. Dia masih di sana, Rizal bisa merasakannya. Meski tak lagi melihat, ia tahu makhluk itu masih menatap mereka dari dalam kegelapan. "Rina, kita harus keluar dari sini." "Sekarang," bisik Rizal, suaranya hampir tak terdengar. Rina mengangguk cepat, air mata masih menggenang di sudut matanya. Tangannya mencengkram erat lengan Rizal. "Jangan lihat ke belakang," bisiknya. Dengan hati-hati, mereka bergerak menuju jendela. Papan lantai kayu berderit pelan di bawah pijakan mereka. Rizal menggenggam pinggiran jendela, menarik napas dalam-dalam, lalu mendorongnya perlahan. Cereek, suara engsel berkarat mengiris kesunyian, lalu, hi. Tawa lirih itu terdengar lagi, lebih dekat. Rizal menelan ludah. Ia berani bersumpah, suara itu kini berasal dari belakang mereka. Pelan-pelan, ia menoleh, mereka sendirian. Wanita itu tidak ada di tempatnya tadi. Hanya ruangan kosong dan dinding bambu yang terlihat, tapi ada sesuatu yang salah. Bayangan mereka, di lantai, bayangan Rizal dan Rina tampak jelas diterpa cahaya bulan. Tapi ada satu bayangan tambahan yang berdiri di belakang mereka. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Rina langsung menjerit, dan dalam kepanikan. Rizal menariknya keluar jendela. Mereka berlari, melewati rerumputan basah, menembus kabut dingin yang melayang di atas tanah. Napas mereka terengah-engah, tapi mereka tak berani berhenti. Tujuan mereka hanya satu, perahu di tepi sungai. Namun, saat mereka hampir sampai, tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. "Rizal!" Sebuah bisikan dari belakang mereka.
Suara itu persis seperti suara ibunya. Langkah Rizal langsung terhenti. Tubuhnya membeku, itu tidak mungkin. Ibunya ada di rumah, jauh dari sini. Rizal, ayo. Rina menarik tangannya, memaksa agar terus berlari. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, bruak, sesuatu jatuh dari atas pohon. Sosok wanita itu, ia terjerembab di tanah, rambut panjangnya menutupi wajah. Gaun putihnya kini tampak lebih kotor, berlumuran tanah dan lumpur. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai bangkit. Tulang-tulangnya berderak saat ia berdiri tegak. Kepalanya menoleh ke arah mereka dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran manusia. Dan dia tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar hingga bibirnya hampir robek. Tanpa pikir panjang, Rizal dan Rina kembali berlari ke arah perahu. Sungai kini tampak di depan mereka, berkilauan di bawah sinar bulan. Perahu itu masih ada, tapi ada seseorang yang sudah duduk di dalamnya. Seorang wanita bergaun putih, dengan kepala yang sedikit miring dan mata kosong menatap ke arah mereka. "Cepat, Rizal!" Rina menjerit. Tanpa memperhatikan lagi, Rizal menarik Rina ke arah sungai. Tak peduli betapa dinginnya air, mereka harus menyeberang sekarang juga. Mereka melompat ke dalam perahu, mendorongnya menjauh dari tepi sungai, dan saat perahu mulai bergerak, wanita di dalamnya menghilang. Tapi suara tawa lirih itu masih terdengar dari dalam air. Hi! 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 Rizal melihat ke bawah, dan saat itu juga, sepasang tangan pucat mencengkeram pinggiran perahu. Tangan yang basah, tangan yang tidak seharusnya ada di sana. Air sungai bergolak. Perahu kecil yang ditumpangi Rizal dan Rina bergoyang keras. Sepasang tangan pucat mencengkeram tepi perahu, jemarinya panjang dan dingin seperti mayat. "Rina, pegang erat!" teriak Rizal panik. Rina berusaha menahan jeritannya, tubuhnya gemetar. Dengan cepat, Rizal meraih dayung dan menghantam tangan itu sekuat tenaga. Plak, suara kayu membentur sesuatu yang keras. Tapi tangan itu tidak terlepas, sebaliknya. Sesuatu muncul dari dalam air, sebuah wajah, pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar. Wanita bergaun putih itu, ia perlahan muncul dari dalam sungai, air menetes dari rambut hitamnya yang panjang. "Kalian tidak boleh pergi," suaranya berbisik. Tetapi terdengar jelas di tengah gemuruh air. Jeb, sebuah tangan lain muncul dari bawah air dan menarik kaki Rizal. Rizal menjerit ketika tubuhnya hampir terseret ke sungai. Rina, dalam kepanikan, mengambil dayung dan menghantam tangan itu berkali-kali. "Lepaskan dia!" Akhirnya, cengkeraman itu melemah. Rizal terhuyung ke belakang, nyaris jatuh ke dalam perahu. Perahu semakin menjauh dari tepian, mengikuti arus deras sungai. Tapi wanita itu masih berdiri di permukaan air. Dia tidak tenggelam, ia hanya berdiri di sana, menatap mereka. Dengan senyuman yang semakin melebar, lalu tubuhnya mulai merunduk, perlahan turun ke dalam sungai. Hingga akhirnya menghilang. Air kembali tenang, tapi mereka tahu, ini belum selesai, hanya ada mereka berdua. Rina terisak, tubuhnya masih gemetar. "Rizal, apa yang baru saja kita lihat itu nyata?" Rizal mengatur napasnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu nyata untuk disebut ilusi, tapi terlalu mengerikan untuk diterima sebagai kenyataan. "Aku tidak tahu, Rina. Tapi kita harus keluar dari tempat ini." Sekarang, Rizal mulai mendayung. Namun, semakin lama, mereka merasa sesuatu yang aneh. Sungai ini tidak berujung. Sudah lebih dari setengah jam, tapi mereka masih melihat hutan yang sama di kanan dan kiri. Tidak ada desa, tidak ada jalan keluar. Seakan-akan mereka hanya berputar di tempat yang sama. "Rizal, lihat itu!" Rina menunjuk sesuatu di kejauhan, sebuah perahu kecil yang mengapung di atas air. Tapi bukan itu yang membuat dada mereka terasa sesak oleh ketakutan. Di perahu itu, ada dua orang, dan mereka sadar. Itu adalah diri mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka dari kejauhan, duduk di dalam perahu yang sama, dengan ekspresi ketakutan yang sama. Seolah-olah mereka telah keluar dari tubuh sendiri dan melihat dari sudut pandang lain. Rizal mencubit lengannya sendiri, berharap ini hanya mimpi. Tapi rasa sakit itu nyata, ini tidak mungkin.
Ini tidak mungkin, Rina mulai menangis, wajahnya penuh ketakutan. Lalu, dua sosok di perahu lain itu menoleh ke arah mereka, dan sesuatu yang mustahil terjadi, wajah mereka tersenyum, senyuman lebar. Seperti wanita bergaun putih itu, perahu itu tiba-tiba bergerak mendekat, tanpa ada yang mendayungnya, mendekat, jangan melihat mereka. Rizal menutup mata dan menarik Rina ke pelukannya, dan saat itu juga, bam, terdengar suara hantaman keras, perahu mereka oleng, lalu segalanya menjadi hitam. Rizal tersentak bangun. Tubuhnya basah kuyup, kakinya gemetar. Sekelilingnya gelap, hanya terdengar suara air menetes di kejauhan. Rina? Suaranya bergetar, tidak ada jawaban, ia mengedarkan pandangannya. Mereka tidak lagi berada di perahu, sungai telah hilang, yang ada hanya tanah berlumpur dan pepohonan tinggi yang tampak seperti bayangan besar di tengah kabut tipis. Udara dingin menusuk kulitnya, lalu terdengar gumaman samar, seperti seseorang yang berbisik, terlalu pelan untuk dipahami, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Rina, kau di mana? Rizal mulai panik, tiba-tiba, sesuatu bergerak di antara pepohonan, ia menahan napas, sosok itu mendekat. Langkahnya pelan dan terhuyung. Rina, tapi ada yang aneh, matanya kosong, seperti tidak mengenali Rizal. Pakaiannya basah, dan kulitnya lebih pucat dari sebelumnya. Rina? Kau baik-baik saja? Rizal meraih bahunya. Dor? Rina tiba-tiba mendorongnya dengan kekuatan yang tak terduga. Rizal terjatuh ke tanah, napasnya memburu. Kau bukan Rina. Sosok itu memiringkan kepalanya, perlahan. Lalu tersenyum, senyuman yang sama, senyuman wanita bergaun putih. Rizal merangkak mundur. Lututnya gemetar. Sosok itu berjalan lebih dekat, langkahnya aneh, seolah tubuhnya tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba, jeb, tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam lumpur. Ah! Rizal menjerit, dari dalam tanah yang basah, muncul lebih banyak tangan. 1, 2, 5, 10. Mereka semua merayap keluar, menariknya ke dalam lumpur. Mereka berbisik, jangan pergi, tetaplah di sini, jadilah bagian dari kami. Rizal meronta sekuat tenaga. Tapi semakin keras ia berusaha lepas, semakin dalam tubuhnya ditarik. Lumpur sudah mencapai pinggangnya, tiba-tiba, Rizal, sebuah suara, seseorang menarik tangannya dengan kuat, ia tersentak. Pandangannya kabur, dan saat ia sadar, Rina yang asli berdiri di depannya, ia tidak tersenyum, ia gemetar dan napasnya tersengal. Tetapi ekspresi wajahnya penuh ketakutan dan kesadaran. Rizal melihat ke bawah, tangan-tangan itu sudah hilang. Tidak ada lumpur yang menariknya, tidak ada sosok yang menyerupai Rina, hanya hutan yang sunyi dan kabut yang semakin tebal. Apa yang baru saja terjadi? Rina menatapnya dengan wajah pucat. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, di kejauhan, di antara pepohonan, samar-samar terlihat sesuatu yang bergerak dalam kabut. Sesosok wanita bergaun putih berdiri diam, memperhatikan mereka, dan kali ini, dia tidak sendirian. Rizal dan Rina berdiri membeku. Mata mereka terpaku pada sosok wanita bergaun putih di tengah kabut. Jaraknya tidak jauh, tapi cukup untuk membuat wajahnya samar. Namun satu hal pasti, matanya menatap lurus pada mereka, dan mulutnya menyunggingkan senyuman tipis yang tidak manusiawi. Rina, kita lari sekarang. Bisik Rizal. Rina mengangguk cepat. Mereka berbalik, berlari menembus hutan, napas terengah-engah, jantung berdetak seperti genderang perang. Ranting-ranting mencakar wajah, kaki terantuk akar pohon, tapi mereka tidak peduli. Yang penting jauh. Yang penting tidak menoleh ke belakang, namun suara itu tetap mengikuti. Langkah-langkah di belakang mereka. Tidak cepat, tapi konsisten. Seperti bayangan yang selalu mengejar, tidak peduli seberapa jauh mereka lari, dia masih di belakang kita. Seru Rina, hampir menangis, aku tahu. Rizal menggenggam tangannya erat.
jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, hingga akhirnya mereka menemukan gubuk kayu tua di pinggir sungai kecil. Atapnya bolong, dindingnya setengah roboh, tapi cukup untuk sembunyi. Mereka masuk dan duduk terengah di sudut ruangan, sunyi, sungai di luar mengalir pelan, namun suara langkah itu telah hilang. Kabut perlahan menyelimuti jendela kecil gubuk itu. Rina meremas tangan Rizal, kau lihat tadi kan? Wajahnya seperti wajahku, Rizal mengangguk pelan. Tapi, bukan kamu. Matanya kosong. Tidak ada jiwa di dalamnya. Tiba-tiba dari luar, tok tok tok, suara ketukan di dinding kayu belakang gubuk, mereka saling pandang. Ketukan itu lambat, teratur. Seperti seseorang yang tahu mereka sedang bersembunyi. Seperti ritual, jangan buka mata, bisik Rizal. Kalau kita abaikan, dia akan pergi, namun suara itu berubah. Dari ketukan, menjadi geretan kuku menggaruk kayu. Panjang. Pelan. Mengiris telinga, gerererer kakak-kakak. Lalu dari jendela, tangan pucat menjulur masuk. Kukunya panjang dan kotor. Menggapai-gapai ke arah mereka, lari. Rina menjerit, mereka keluar dari gubuk dan menyusuri tepi sungai. Tapi kali ini, mereka tidak sendiri, bayangan-bayangan mulai bermunculan dari pepohonan. Tubuh-tubuh manusia. Tapi tidak sepenuhnya hidup. Ada yang pincang, ada yang melata, ada yang wajahnya seperti lilin meleleh. Mereka semua mengikuti dari kejauhan, Rizal. Suara Rina nyaris tak terdengar. Mereka bukan manusia lagi. Rizal menoleh ke sungai, melihat arus mengalir cepat. Hanya ada satu pilihan, kita harus menyeberangi sungai ini. Kau gila, airnya deras. Lebih baik tenggelam daripada jadi seperti mereka. Tanpa menunggu, Rizal menarik Rina dan melompat ke sungai. Arusnya dingin dan kuat, menyeret tubuh mereka. Mereka berenang, terombang-ambing, lalu, tangan lain menarik kaki Rizal dari dalam air, matanya membelalak, di bawah permukaan sungai. Puluhan wajah pucat menatapnya. Semuanya tersenyum. Semuanya ingin menariknya ke dasar, Rina. Rizal menjerit sambil mencoba meraih tangan Rina. Rina berbalik, melihat Rizal perlahan tenggelam, dan tepat saat dia meraih tangannya kembali, sesuatu muncul dari air di belakang Rina. Wanita itu bergaun putih. Rambut menutupi wajah. Tangan terangkat tinggi, tersenyum. Rina berteriak. Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh sungai dan teriakan Rizal yang diseret arus. Tangannya hanya sempat menyentuh ujung jari Rizal sebelum dia hilang di telan air. Rizal. Air sungai mendadak dingin. Terlalu dingin. Rina meronta, tubuhnya seakan mati rasa. Dan saat ia menoleh, wanita bergaun putih itu sudah ada di depannya. Mengambang di atas air, wajahnya tetap tertutup rambut. Tapi senyumnya makin lebar. Tak wajar. Penuh kegilaan, kau. Ikut aku, suara itu seperti datang dari dalam kepala Rina. Serak, lembut, tapi memerintah. Seolah menembus pikirannya, merobek batas kesadarannya, Rina mencoba berenang mundur, tapi air terasa berat, seperti berubah menjadi lumpur yang menariknya ke dasar. Tangan pucat muncul dari bawah permukaan, bukan satu, tapi banyak. Semua mencoba meraih tubuhnya. Tidak. Aku bukan bagian dari kalian. Rina menjerit, menangis, menendang air sekuat tenaga. Tiba-tiba, sungai itu hening. Tak ada suara. Tak ada arus. Air di sekeliling Rina menjadi gelap. Ia mengambang, sendirian, di tengah kehampaan, lalu satu suara terdengar. Pelan, namun jelas. Suara anak kecil, kau tidak bisa keluar dari sini. Siapa itu? Dari balik kegelapan air, sesosok anak kecil muncul. Wajahnya membusuk, matanya hitam pekat. Ia mengenakan baju tidur yang robek. Tangannya menunjuk ke arah belakang Rina, dia sudah memilihmu. Rina menoleh.
Wanita bergaun putih itu muncul lagi, tapi kali ini wajahnya terlihat jelas, separuh wajahnya hangus terbakar, kulitnya melepuh. Matanya hanya satu, yang lain bolong seperti lubang dalam tengkorak. Senyumnya makin mengerikan. Dan ia menyanyikan sesuatu, sungai ini tak pernah melupakan yang mencoba melarikan diri. Rina menjerit, lalu semuanya gelap. Saat ia sadar, Rina tersedak, memuntahkan air sungai. Ia berada di tepi sungai. Sendirian. Basah kuyup. Nafasnya terputus-putus. Rizal? Rina bangkit, tubuhnya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya hening. Hutan Kalimantan kembali sunyi, seakan tak pernah ada kejadian barusan. Ia memanggil-manggil nama Rizal, berjalan menyusuri tepi sungai, kakinya tergores batu dan ranting, tapi ia tak peduli. Yang penting temukan Rizal, tapi yang ia temukan adalah jejak kaki. Jejak yang sangat dikenalnya. Jejak Rizal. Tapi berbalik arah. Menuju ke dalam hutan. Menuju arah yang tak seharusnya. Bukan ke arah desa, tapi semakin dalam ke jantung rimba. Dan yang lebih mengerikan lagi, di samping jejak Rizal ada jejak lain, kecil, rapat. Seperti jejak kaki perempuan tanpa alas, Rina menelan ludah. Kepalanya terasa berputar. Tapi ia tahu, ia harus mengikuti jejak itu. Ia tak akan meninggalkan Rizal. Dengan sisa tenaga dan rasa takut yang menumpuk di dada, Rina melangkah masuk kembali ke dalam hutan. Di kejauhan, angin berbisik, "Dia telah menjadi bagian dari kami," dan gaung tawa wanita itu kembali terdengar. Langkah Rina pelan, tapi pasti. Setiap jejak kaki yang ia ikuti seperti menuntunnya semakin jauh dari dunia nyata. Pohon-pohon di sekitarnya makin rapat, daunnya kering meski hujan baru saja turun. Bau tanah berubah seperti anyir darah dan kemenyan basi. "Rizal," bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar, seperti ditelan oleh udara yang semakin berat dan dingin. Tiba-tiba, jejak kaki itu berhenti. Di depan Rina terbentang sebuah telaga kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Meski ia dan Rizal sudah berkali-kali menyusuri wilayah ini saat meliput, permukaannya tenang. Terlalu tenang. Seperti kaca, mencerminkan langit yang seharusnya gelap karena malam. Tapi kini terlihat merah. Seperti kobaran api di balik awan, Rina mendekat perlahan, dan saat ia menatap ke dalam telaga itu, bukan bayangannya yang terlihat. Tapi Rizal, ia berdiri di dalam air, mematung. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, seolah ingin bicara. Tapi tak ada suara. Tangannya menggenggam erat gaun putih lusuh yang basah dan menempel di tubuh. "Rizal, itu kamu?" Rina menjerit, tapi saat ia hendak menyentuh permukaan air, bayangan itu bergerak sendiri. Tanpa mengikuti gerakan Rina, lalu muncul sosok lain di belakang Rizal. Wanita itu, wanita yang sama. Gaun putih, wajah separuh terbakar, rambut panjang menutup sebagian wajahnya. Tapi kali ini, ia tidak diam. Ia menatap Rina langsung dari dalam telaga. Dengan senyum yang perlahan melebar dan melebar hingga tak masuk akal. "Kau menolak, tapi dia menerimaku." Suara itu bergema dari dalam kepala Rina. "Apa maumu dariku?" Telaga itu bergetar. Permukaan air mendidih seperti darah. Dari dasar muncul tangan-tangan hitam, menarik tubuh Rizal ke bawah perlahan. "Tidak. Jangan bawa dia." "Rizal." Rina melompat ke dalam air. Tapi tak ada air. Ia seperti jatuh ke kehampaan, tubuhnya melayang dalam ruang tanpa arah. Suara tawa dan jeritan bersahut-sahutan di sekitarnya. Semua yang melihatnya harus menggantikannya. Tiba-tiba, semuanya gelap. Rina terbangun di tepian sungai. Sendirian, langit sudah terang. Tapi, aneh. Terlalu terang. Burung-burung diam. Air sungai tak bergerak sedikit pun. Seperti lukisan yang dibekukan waktu, ia duduk perlahan, tubuhnya kaku. Kepalanya pusing. Lalu ia melihat kamera milik Rizal.
Tergeletak di sampingnya, masih menyala, dengan tangan gemetar, ia memutar ulang rekaman terakhir. Gambar bergoyang. Suara napas terburu. Lalu, tampak Rizal berdiri di tepi sungai, merekam sesuatu. Tiba-tiba kamera menyorot ke arah hutan. Wanita itu muncul. Berdiri. Menatap kamera. Tersenyum, sungai ini tak pernah mengalir mundur. Siapa yang datang? Harus tinggal, rekaman berhenti. Layar kamera padam. Rina terdiam. Ia menoleh ke arah sungai dan di permukaannya, ia melihat dirinya sendiri. Tapi, tidak sendiri, di belakang bayangannya, wanita bergaun putih itu berdiri, kepala miring, tersenyum, lalu menarik bayangan Rina masuk ke dalam air. Rina menjerit, dan semuanya menjadi hitam. Tertulis di koran lokal, 2 jurnalis ditemukan tewas di tepi sungai Kasiau, Kalimantan. Tubuh mereka membiru, tangan mencengkeram lumpur. Kamera ditemukan dalam kondisi rusak, namun satu foto berhasil dipulihkan. Foto itu memperlihatkan seorang wanita berbaju putih, berdiri di belakang mereka. Tapi wajahnya buram. Sangat buram, beberapa warga bilang dia masih di sana. Menunggu yang berikutnya.